Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Valerina Aulia Pertiwi with NPM 254111049. I am majoring in management. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran e-commerce dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern. Di era digital seperti sekarang, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara online, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga berbelanja. Salah satu perkembangan teknologi yang paling berpengaruh dalam bidang ekonomi adalah munculnya e-commerce atau perdagangan elektronik. Saat ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke toko untuk membeli barang. Hanya dengan menggunakan smartphone dan juga koneksi internet, berbagai kebutuhan dapat dibeli kapan saja dan dari mana saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Melalui video ini, saya akan membahas pengertian e-commerce, sejarah perkembangannya, manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha, dampak terhadap perekonomian, tantangan yang dihadapi, serta manfaat serta masa depan e-commerce di Indonesia. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli barang dan juga jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dalam sistem e-commerce, transaksi dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Sebuah proses mulai dari pemilihan produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Perkembangan e-commerce telah menciptakan cara baru dalam bertransaksi yang lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan perkembangan e-commerce yang sangat pesat. Hal ini didukung oleh peningkatnya jumlah penggunaan internet dari tahun ke tahun. Selain itu, penggunaan smartphone yang semakin luas membuat masyarakat lebih mudah mengakses berbagai platform digital. Kemajuan teknologi pembayaran juga menjadi faktor penting dalam perkembangan e-commerce. Saat ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank, dompet digital, QRIS, maupun metode pembayaran lainnya. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan juga mendorong pertumbuhan perdagangan online. Pada pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu, bahkan mempercepat penggunaan e-commerce karena masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas dari dalam rumah. Ternyata, e-commerce memiliki beberapa jenis berdasarkan pelaku yang terlibat dalam transaksi. Yang pertama ada business to customer. Model ini terjadi ketika perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen. Contohnya adalah toko online yang menjual pakaian, makanan, dan juga barang elektronik kepada masyarakat umum. Yang kedua, business to business. Model ini terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Misalnya perusahaan bahan baku yang menjual produk kepada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, customer to customer. Model ini memungkinkan konsumen menjual barang kepada konsumen lainnya melalui platform online. Contohnya seseorang yang menjual barang bekas kepada pembeli lain melalui marketplace. Yang terakhir ada customer to business. Pada model ini, individu menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan. Misalnya seorang desainer grafis yang menjual jasanya. Perkembangan e-commerce memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen. Yang pertama, memudahkan berbelanja. Manfaat yang paling dirasakan adalah memudahkan dalam berbelanja. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke toko secara langsung karena semua kebutuhan dapat dibeli melalui smartphone. Hal ini sangat membantu terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat. Yang kedua, menghemat waktu dan juga tenaga. Berbelanja online memungkinkan seseorang memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menghabiskan waktu di perjalanan. Waktu yang biasanya digunakan untuk pergi ke toko dapat digunakan untuk beraktivitas lain yang lebih produktif. Yang ketiga, pilihan produk yang lebih banyak.
E-commerce menyediakan berbagai pilihan produk dari banyaknya penjual. Konsumen dapat memilih produk sesuai kebutuhan, selera, dan juga kemampuan finansial mereka. Yang keempat, membandingkan harga dengan mudah. Sebelum membeli barang, konsumen dapat membandingkan harga dari berbagai toko. Hal ini memberikan keuntungan karena konsumen dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif. Yang kelima, mengakses produk dari berbagai daerah. Melalui e-commerce, masyarakat dapat membeli produk dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Hal ini memperluas pilihan konsumen dalam memperoleh barang yang diinginkan. Selain menguntungkan konsumen, e-commerce juga memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan peluang penjualan. Dan yang keempat, membantu UMKM berkembang. Meskipun e-commerce memiliki banyak manfaat, tetapi e-commerce juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perilaku konsumtif. Kemudahan berbelanja sering membuat masyarakat membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Promo, diskon, dan gratis ongkir seringkali mendorong pembelian impulsif. Akibatnya, pengeluaran menjadi lebih besar dari yang direncanakan. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Banyaknya penjualan dalam marketplace membuat persaingan menjadi semakin tinggi. Pelaku usaha harus terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar mampu bersaing. Saat ini, e-commerce telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mahasiswa juga menggunakan e-commerce untuk membeli buku dan perlengkapan kuliah. Ibu rumah tangga juga membeli kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi belanja online. Pelaku usaha juga memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Bahkan banyak masyarakat yang memperoleh penghasilan melalui aktivitas bisnis online. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce telah memberikan perubahan besar dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Meskipun perkembangan pesat, e-commerce juga masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, infrastruktur internet. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai. Hal ini dapat menghambat perkembangan perdagangan digital. Yang kedua, keamanan transaksi. Keamanan data dan juga transaksi menjadi tantangan yang harus terus ditingkatkan. Yang ketiga, persaingan global. Pelaku usaha lokal harus mampu bersaing dengan produk dari luar negeri yang juga dijual secara online. Yang terakhir, literasi digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan menggunakan teknologi secara bijak agar dapat memanfaatkan e-commerce dengan maksimal. Di masa depan, perkembangan e-commerce diperkirakan akan semakin pesat. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, pembayaran digital, analisis data, dan juga sistem logistis yang lebih canggih akan membuat transaksi menjadi semakin mudah. Perusahaan juga akan semakin memanfaatkan teknologi untuk memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas layanan. Generasi muda saat ini perlu memahami perkembangan ekonomi digital karena teknologi akan terus menjadi bagian penting dalam dunia bisnis dan juga pekerjaan. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan ekonomi modern yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. E-commerce sendiri memberikan banyak sekali manfaat seperti kemudahan berbelanja, efisiensi waktu, perluasan pasar, penciptakan lapangan kerja, dan serta meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat pula tantangan seperti perilaku konsumtif, penipuan online, persaingan bisnis yang ketat, dan juga resiko keamanan data. Oleh karena itu, masyarakat perlu memanfaatkan e-commerce secara bijak agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding resikonya. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung, e-commerce diperkirakan akan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian masa depan. That's all my educational video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.